Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heru Kurniawan, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Syifa Arum dengan NIM 7012300067 dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir UAS dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Web pada Posyandu Desa Awin. Presentasi ini akan membahas latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, teknik pengumpulan data, pemodelan sistem menggunakan WML, hingga model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai proses digitalisasi layanan posyandu berbasis web sistem informasi. Baiklah, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Posyandu Desa Awin berperan penting dalam pelayanan kesehatan ibu, balita, dan lansia. Namun, proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis, yang sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan laporan, kehilangan data, serta kesalahan pencatatan. Di era digital, sistem informasi berbasis web menjadi solusi tepat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan. Sistem ini memungkinkan pencatatan data secara real-time, laporan otomatis, serta pemantauan tumbuh kembang peserta secara digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web yang dapat membantu kader posyandu dalam mencatat dan mengolah data peserta secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama itu sistem hanya digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu kader posyandu sebagai operator utama dan petugas puskesmas sebagai administrator atau pengawas data. Yang kedua, fitur sistem hanya dibatasi pada pencatatan data seperti balita, ibu hamil, dan lansia, hasil penimbangan, imunisasi, dan penyuluhan. Yang ketiga, sistem tidak mencakup layanan konsultasi medis, pembayaran, atau rekam medis elektronik lengkap. Yang terakhir ada aplikasi hanya diterapkan di lingkungan posyandu Desa Awin sebagai studi kasus dan berbasis web. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi berbasis web untuk pencatatan dan pengelolaan data peserta posyandu Desa Awin. Yang kedua, mengembangkan fitur laporan otomatis dalam sistem untuk mendukung pelaporan kegiatan posyandu dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi kerja kader posyandu melalui pemanfaatan sistem informasi digital. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada manfaat praktis, yaitu mempermudah kader posyandu dalam mencatat data balita, ibu hamil, dan lansia secara cepat dan terstruktur. Yang kedua ada mempercepat proses pembuatan laporan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan mengurangi resiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan melalui sistem digital yang lebih aman dan akurat. Yang kedua ada manfaat akademis. Yang pertama menjadi referensi atau contoh nyata penerapan sistem informasi berbasis web di sektor pelayanan masyarakat. Dan yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, ada manfaat sosial. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan posyandu melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang modern. Yang terakhir, mendukung program pemerintah dalam percepatan transformasi digital di bidang pelayanan publik, khususnya kesehatan masyarakat pedesaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya pakai dalam penelitian inilah yang pertama observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional di posyandu seperti proses penimbangan balita, pencatatan imunisasi, dan penyuluhan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memahami alur kerja nyata dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi kader dalam pencatatan manual. Selanjutnya ada wawancara, dilakukan secara langsung dengan kader posyandu untuk menggali informasi terkait kebutuhan sistem, permasalahan pencatatan, fitur yang diharapkan, dan kemampuan penggunaan teknologi oleh kader. Selanjutnya ada studi literatur, mengacu pada sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait pengembangan sistem informasi berbasis web dan pelayanan posyandu. Studi ini membantu memperkuat dasar teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti kartu menuju sehat, buku KIA, laporan kegiatan posyandu, serta foto-foto kegiatan sebagai bahan pelengkap analisis kebutuhan dan referensi desain sistem.
Selanjutnya adalah pemodelan sistem. Di sini jenis diagramnya ada use case diagram, yaitu menampilkan aktor pengguna dan interaksi dengan sistem. Fungsinya menentukan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua ada activity diagram, menggambarkan alur proses atau langkah-langkah aktivitas sistem. Fungsinya memvisualisasikan alur kerja atau logika proses sistem. Yang ketiga ada kelas diagram, yaitu menampilkan struktur kelas, atribut, metode, dan relasi antar kelas. Fungsinya memodelkan struktur data dan relasi antar entitas sistem. Yang keempat ada DFD, menggambarkan alur data antar proses, penyimpanan data, dan entitas eksternal. Fungsinya menjelaskan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Yang kelima ada YRD, menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Fungsinya itu memodelkan basis data sistem secara konseptual. Yang terakhir ada UI wireframe atau mockup, rancangan tampilan antarmuka pengguna. Tujuannya adalah menunjukkan desain visual awal sistem atau tampilan web. Baiklah, di sini ada penjelasan teknik pengumpulan data yang tadi. Use case diagram, maksudnya itu kader, posyandu, dan petugas puskesmas. Use case-nya ada input data peserta, lihat grafik, dan cetak laporan. Activity diagram, proses dimulai dari login kader, pilih menu, input data, simpan, dan cetak laporan. Kelas diagram, kelasnya itu ada peserta, kader, laporan, dan imunisasi. Atributnya ada nama, tanggal lahir, status imunisasi. Relasinya, satu kader mencatat banyak peserta. Selanjutnya ada DFD, entitasnya itu kader, prosesnya input data penimbangan, data store-nya database peserta. Selanjutnya ada IRD, entitasnya balita, ibu hamil, laporan, dan imunisasi. Relasinya, balita memiliki banyak imunisasi, satu laporan mencakup banyak peserta. Yang terakhir ada wireframe, halaman login, dashboard kader, form input data, dan tampilan grafik tumbuh kembang. Selanjutnya, model pengembangan sistem. Penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan sistematis, di mana setiap tahap dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Model waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam pengelolaan proyek dan dokumentasi. Model ini sangat sesuai digunakan ketika kebutuhan sistem telah didefinisikan dengan baik sejak awal, seperti pada kasus pengembangan sistem informasi Posyandu Desa Awin. Pendekatan ini juga meminimalkan resiko perubahan di tengah proses pengembangan, karena setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, model waterfall mudah dipahami dan diimplementasikan, terutama untuk proyek berskala kecil hingga menengah dengan tim pengembang yang terbatas.